Pesantren Digital Aswa, Another Way to Jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Santri digital dimanapun kalian berada, mari bersama-sama sebelum kita memulai pengajian kitab Qurratul Ain bi Muhammadiddin, terlebih dahulu kita membaca Ummul Kitab. Semoga memberkahi pengajian kita pada kesempatan kali ini. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ila hadrati jami'il musannifin wal muallifin wa khususan muallif hadal kitab Al-Imam Al-Allamah Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin Al-Malibari, ila hadrati Syekhina wa Masyayikhi Syekhina, ila hadrati Simbah Huduri, Simbah Abdurrahman Huduri, Simbah Ahmad Muhammad Huduri. Syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qiyamu qadirin. Ay wasalisuha qiyamu qadirin. Wa qiyamu qadirenan ngadeke wong kang kuwasa ngadeg fi fardin ing dalam salat fardu. Wali ajizin lan iku kadhe wong kang apes saka kang masakot alaihi ing ngatasé ajiz apa qiyamun ngadeg. Salatun utawi salat qaidan hale lungguh. Qaidan hale lungguh. Kamutanaffilin kaya wong kang salat sunat. Wa qiyamu qadirin, penjelasannya adalah yang ketiga, rukun salat, yaitu berdiri bagi orang yang mampu berdiri, baik mampunya berdiri dengan diri sendiri atau dengan bantuan orang lain. Kewajiban berdiri ini ketika kita melakukan sholat fardu, baik itu sholat 5 waktu atau sholat yang dinadari. Keterangannya berdiri di sini adalah dengan meluruskan tulang punggung kita, posisi berdiri walau bi isnadin ila syai'in, walaupun dengan cara bersandar, lendetan, itu juga diperbolehkan, tapi hukumnya makruh. Wali ajizin syaqqa alaihi qiyamun salatun qaidan, sedangkan bagi orang yang tidak mampu berdiri, masyaqat untuk berdiri, maka orang itu diperbolehkan sholat dengan posisi duduk. Nah, kita tentunya harus memahami bahwa orang yang tidak mampu berdiri, syaqqa alaihi qiyamun, masyaqqat, orang yang kesulitan berdiri. Ini dalam kitab keterangan di sini disampaikan bi an lahiqahu bihi masyaqqatun syadidatun bihaitsu la tuhtamalu adatan. Memang dia sulit sekali, berat sekali, kesulitan secara adat sholat dengan berdiri. Kalau Imam Haromen membatasi bahwa yang dimaksud dengan masyaqqat syadidah itu yaitu ketika bisa menghilangkan kekhusyuan sholat. Jadi standarnya pokoknya sudah bisa menghilangkan kekhusyuan sholat,
dengan cara berdiri, mungkin karena sakit kakinya atau apa, itu sudah diperbolehkan berpindah kepada posisi duduk. Dalam kitab I'anatul Thalibin dijelaskan di sini bahwa salah satu contoh orang yang masyaqqat syadidah, di sini diterangkan qala Rafi'i wala na'ni bil ajzi ay anil qiyam adamul imkan faqat. Ya, maksudnya yang dimaksud di sini tidak hanya orang itu tidak bisa berdiri, bal fi ma'nahu khauful halak awil gharq au ziyadatil marad au luki masyaqqatin sadidatin au dawarani ra'si fi haqqi raqibis safina. Bahwa seumpama orang itu khawatir nanti kalau dia berdiri ada hal-hal yang menimbulkan kerusakan, atau umpamanya dia sedang sakit, kalau dia berdiri terus tambah sakitnya, atau kalau dia berdiri pusing umpamanya bagi orang yang naik kapal, maka di situ orang itu sudah boleh berpindah pada posisi duduk. Termasuk juga wasalisin la yastamsiku hadasu illa bil qu'ud. Orang yang beser, kalau dia berdiri nanti dia akan keluar air kencingnya, maka boleh dia berpindah kepada posisi duduk. Ada keterangan di sini qala syekhuna yajuzu limaridin amkanahul qiyam bila masyaqqatin lawin farada la in shalla fi jama'atin illa ma'a julusin fi ba'diha as-shalatu ma'hum ma'al julus fi ba'diha. Kadang kita lihat dalam televisi mamanya sholatnya orang yang ada di Makkah Mukarramah, di situ ada orang yang kadang dia berdiri tapi ketika dia saatnya duduk dia duduk di kursi mamanya. Ini memang ada keterangan di sini boleh bagi orang yang sakit itu umpamanya berdiri tapi pada posisi-posisi tertentu dia sambil duduk, itu boleh. Dan bagaimana hukumnya ketika kita makmum pada orang seperti itu? Ya boleh-boleh saja. Karena apa? Orang yang sholat dengan posisi duduk itu tidak ada kewajiban mengqadha sholatnya. Ini juga diterangkan wakadza idza qara al-Fatihah faqat lam yaq'ud awis surah qa'ada fiha jazalahu qira'atuha ma'al qu'ud wa in kana al-afdalu tarkuha. Namanya separuh berdiri, separuh duduk, itu kalau memang ada masyaqqat itu boleh. Nah, dalam posisi duduk bagaimana duduk yang terbaik? Di sini diterangkan bahwa yang terbaik ya iftirash, seperti kita duduknya tahiyat awal, atau tarabbu, atau dengan cara silo. Tentu kalau silo nanti pas sujudnya kerepotan. Awit tawarruk, atau dengan duduk modelnya yaitu tawarruk. Tawarruk itu seperti duduknya tahiyat akhir. Nah, kalau memang orang itu tidak mampu sholat dengan berdiri, terus duduk juga tidak mampu, maka dia boleh berpindah pada posisi berikutnya, yaitu sholat dengan cara muttaji'an ala jambi, duduk tiduran miring atau menghadap kiblat. Posisinya lambung atau tangan yang sebelah kanan ini yang ditaruh di bawah. Jadi posisinya seperti mayit ketika dimakamkan itu. Kepalanya di sebelah utara kalau di tempat kita di Indonesia, kakinya di sebelah selatan menghadap ke arah kiblat. Kalau dibalik tidur miring kepalanya di sebelah selatan itu hukumnya makruh. Kemudian kalau sholat sambil turun miring itu juga nggak bisa, maka ya mustalqiyan ala dhahrihi, melumah
posisinya adalah kaki atau delamaan kaki ini dihadapkan kiblat. Jadi kepalanya di sebelah timur, kakinya di sebelah barat. Dan di sini malah satu kewajiban, wa yajibu ayyadha tahta rasi nahwa mikhadatin. Kepalanya diganjel pakai bantal supaya bisa menghadap ke arah kiblat. Jadi menghadapnya itu kepalanya di sebelah timur, diganjeli bantal gitu, terus kakinya di sebelah barat. Dan orang itu boleh berisyarah ketika dia melakukan ruku dan juga melakukan sujud. Orang yang isyarat begini ini, yaitu caranya adalah ketika dia ruku itu membungkukkan punggungnya, kepalanya ditundukkan, dan yang sujud juga lebih dalam. Jadi umpamanya persentasenya, umpamanya yang ruku ini cuma sedikit, tapi yang sujud lebih ninggro lagi. Ini cara kita isyarat dengan ruku dan sujud kita. Kemudian ketika tidak bisa turun miring, tidak bisa turun melumah, ya kita sholat dengan berisyarat. Isyarat dengan kepala atau dengan telapuan mata kita. Ya, kalau kita tidak bisa juga berisyarat, maka ajro af'alas sholat ala qalbi. Lakukanlah gerakan-gerakan sholat, bacaan sholat dalam hati kita. Maka di sini diterangkan fala tasqutu anhu sholat madama aqluhu sabitan. Selama akal kita masih tetap, orang itu masih bisa berpikir. Walaupun dalam kondisi sakit apapun, orang itu harus tetap sholat. Apapun yang terjadi, ketika akal itu masih ada, masih sehat, orang itu harus sholat. Dengan posisi-posisi yang tadi seperti kita sampaikan, kalau yang pertama harus berdiri, nggak bisa berdiri, duduk, nggak bisa duduk, turun miring, nggak bisa miring yang melumah, nggak bisa melumah ya berisyarat dengan jari-jarinya atau dengan kepalanya, atau yang terakhir dengan hatinya. Kita harus tetap melakukan sholat pada waktunya. Karena kalau sudah tidak bisa isyarat dengan hati, ya berarti harusnya sudah disolati itu gitu. Maka kita harus paham bahwa orang yang tidak kewajiban sholat itu antara lain anak kecil, termasuk orang gila. Maka orang gila itu tidak sholat karena tidak mempunyai akal yang sehat. Maka kalau ada orang yang tidak sholat, saya kira juga sama dengan orang gila, akalnya nggak sehat. Itu. Maka orang nggak sholat itu ya sama-sama orang gila begitu. Karena apa? Berarti dia tidak mempunyai akal yang sabita. Kemudian keterangannya Kamputan Nafilin bahwa bagi orang yang melakukan sholat sunat ini boleh dengan posisi duduk mutajian, walaupun dia bisa berdiri, dia boleh melakukan sholat sunat dengan posisi duduk. Wa yalzamul mutaji'al qu'ud lirruku'i was sujud. Kemudian mamanya dia sambil turun melumah atau miring gitu ya, ketika rukuk dan sujud dia harus melakukan secara sempurna. Tetap duduk dulu, kemudian rukuk dengan membungkukkan punggung dan sujud dengan sujud yang sebagaimana mestinya. Itu keterangannya seperti itu. Sudah dalam keterangan kitab Majmu' diterangkan bahwa fil majmu'i itolatul qiyam afdal min taksiri rakaat. Memanjangkan atau kita berdiri lama membaca surat yang panjang umpamanya, itu lebih baik daripada kita memperbanyak rakaat, sholat 100 rakaat umpamanya, tapi jengklat-jengklit. Baikan sholat cuma 4 rakaat atau 8 rakaat mamanya sholat sunat malam-malam, tapi kita
memperpanjang bacaan, berdirinya lama, itu lebih baik. Dan dalam kitab Raudhah diterangkan tatwilus sujud afdalu min tatwilir ruku. Memperlama sujudnya mamanya membaca subhana rabbiyal a'la 11 kali itu lebih utama daripada kita memperpanjang waktu rukuknya lebih lama. Dan kita juga harus memahami bahwa ketika kita mau lama-lama seperti itu, rukuknya lama, sujudnya lama, itu juga harus mempertimbangkan orang lain. Kalau kita berjamaah, makmum kita bagaimana? Karena kalau tidak ada kesepakatan itu tidak baik, sujudnya terlalu lama, akhirnya orang lain mungkin ada yang keburu mau ada kegiatan atau keburu kepengen buang hajat, maka tidak baik. Yang standar adalah membacanya 3 kali, baca subhana rabbiyal azim 3 kali, rukuknya, sujudnya juga membaca subhana rabbiyal a'la 3 kali, itu yang terbaik. Warabi'uha wallahu a'lam bishawab. Semoga ada manfaat dan berkahnya bagi kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesantren Digital Aswa, another way to Jannah.